Oke guys, this just in. Gue bikin konten ini agak dadakan karena ini merupakan sebuah hal yang sedang hangat terjadi di sosmed saat ini. Tahukah kamu bahwa sedang ada tagar atau hashtag yang lagi melayang-layang dengan indahnya di TL saya, yaitu hashtag gugatan untuk JOT. Gugatan untuk JOT dilayangkan oleh sesama klan Rangga, yaitu yang tidak bukan adalah Rangga yang dari ranah hukum, Rangga Widikda, my bro. Nah, jadi ini beliau nge-tweet baru banget kemarin. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, katanya, gue telah mengirimkan surat somasi dengan nomor sekian-sekian kepada PT Indonesia Musik Nusantara sebagai penanggung jawab dari JKT48. Gugatan untuk JOT resmi dimulai hari ini. Wow, ada apakah gerangan? Mari kita cari tahu dulu kenapa ini tiba-tiba somasinya ada. Ini gue merasa berita ini harus banget gue angkat karena ini menyangkut kemaslahatan kita semua. Dan ini sebuah upaya yang positif dan bagus dari pergerakan dari para fans yang menurut gue bagus sekali dan patut gue dukung, nggak cuma sekedar gue rekon aja, tapi gue dukung juga gitu. Kenapa demikian? Karena ya, ini tentu gue akan lariin dulu ke awalnya ya. Ini sebuah thread yang berawal dari Rangga Widikda nanya dulu nih tentang, tahu nggak sih kalian tentang apa itu klausula baku? Rupanya banyak yang tidak tahu, maka beliau menjelaskan klausula baku adalah terminologi yang digunakan dalam UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kita ngomongin perlindungan konsumen ya. Singkat cerita, gue main cepet aja nih. Bagaimana kalau sebuah pelaku usaha tetap ngotot bikin klausula baku yang melanggar pasal 18 ayat 1? Jawabannya adalah ada ancaman pidananya segala macam ini. Contoh kehidupan nyatanya seperti apa pelanggaran ini ya. Contoh peraturan yang berpotensi melanggar ketentuan, ini penting nih. Melanggar ketentuan mengenai klausula baku adalah aturan angka 4 dari peraturan video call with JKT48. Oke, kita ngomongin JKT48 punya kegiatan yaitu video call. Dia punya beberapa peraturan dan salah satu peraturan yang ternyata semacam berpotensi melanggar ketentuan klausul baku ini, yaitu peraturan nomor 4. Kita baca sama-sama. Registrasi video call akan dibuka 15 menit sebelum sesi dimulai dan akan ditutup 15 menit setelah sesi dimulai. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan meninggalkan waiting room dapat masuk kembali maksimal 10 menit bla bla bla. Jika terlambat masuk maka tiket dianggap hangus dan uang tidak akan dikembalikan. Nah, ini adalah sebuah bentuk keputusan dan kebijakan yang sebenarnya meresahkan pelanggan gitu. Kita kan sebagai pelanggan kita semacam dirugikan dari peraturan barusan gitu. Nah, makanya di sini Rangga Widikda ngomong gimana caranya ada aturan yang berpotensi melanggar undang-undang di depan mata dia, tapi sebagai orang hukum dia diam aja, nggak sadar sama sekali sampai akhirnya dia sendiri ikut jadi korban dari aturan tersebut. Itu katanya beliau. Lalu dia punya dua pilihan di sini sebagai korban sekaligus orang hukum. Pilihan untuk dia adalah satu, ikhlasin aja, lanjut kerja, atau duitnya nggak seberapa. Lalu yang kedua, ambil langkah hukum melawan JOT atas pelanggaran hukum yang terjadi. Pada akhirnya katanya setelah mempertimbangkan banyak hal, beneran banyak, literally banyak, dia memutuskan untuk memilih opsi nomor 2, yaitu ambil langkah hukum. Bener-bener dia maju membawa ini ke ranah hukum guys. Maka sampailah kita kepada tweet dia yang menayangkan sebuah bentuk dari benar-benar sebuah gugatan resmi ini ya. Somasi, benar-benar namanya ada di sini. Lalu perihalnya ada di situ. Pengenaan sanksi pidana yang telah dilakukan oleh JKT Operation Team JOT ya. Oke. Nah, lantas kita baca terusnya. Tujuan dia sebenarnya apa sih di sini? Nah, di sini sendiri dia nyadar bahwa dalam gerakan dia ini dia potensinya, kansnya dia itu tidak besar untuk menang. Cenderung dia mungkin akan kalah karena alasannya adalah perlindungan konsumen di Indonesia masih lemah guys. Tapi
Ya, ini moral yang berbicara. Dia tidak bisa diam aja membiarkan itu pelanggaran terjadi gitu aja. Langkah hukum ini dia bilang diajuin sebagai pengingat kepada JOT, The Maha JOT, bahwa 15 juta fans yang dibanggakan oleh JOT itu bukan cuma data statistik, tapi itu mereka beneran orang yang terdiri dari berbagai individu dengan pikiran, gagasan, dan keinginannya masing-masing. Ya, dia ngomongin tentang kita guys, salah satunya gua, dan salah satunya lu, dan salah satunya temen lu juga tuh yang lagi nonton. Kita ini juga, kita adalah fans JKT dan kita terlibat di sini gitu. Setiap individu bisa mendukung tanpa diminta loh, berdasarkan keinginan sendiri, tapi bisa juga menyerang balik berdasarkan keinginan sendiri juga. Maka dari itu, ini semacam pengingat dari Rangga Widikda untuk JOT agar jangan pernah meremehkan setiap individu yang mendukung JOT. Kalau dia menutup rangkaian thread ini dengan let's fucking go katanya. Wis. Nah, gua tadi membaca respon-respon dari Wotazen sekalian. Ada satu orang di sini bernama Rangga, ini dari klan Rangga juga, ini Rangga P underscore. Beliau berkata, saya mendukung gugatan itu dan cenderung menganggap hal ini bukan hal yang luar biasa atau hal ini bukan hal yang aneh. Karena ternyata beliau telah membaca lini masa juga dan ternyata banyak yang kontra terhadap pergerakannya Mas Rangga Widikda ini. Karena ada yang bilang, kok aneh sih pakai acara menggugat segala. Nah, di sini Kak Rangga P ini meluruskan, katanya ini bukan hal yang aneh. Karena emang hak setiap konsumen untuk mempertanyakan hak yang harusnya didapatkan kepada pelaku usaha. Bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang gimana banget. Menanggapi kata-kata yang tetap aja aneh itu, caper tuh si Rangga itu. Nah, dia lurusin lagi di sini. Ini bukan hal yang aneh, ini adalah hal yang biasa banget. Justru kita tuh punya hak untuk berbicara, bersuara, apalagi kalau kita dizolimi guys. Membawa setiap masalah ke proses hukum adalah sebuah proses yang beradab, bukan biadab, tapi beradab. Justru ada adabnya. Dan ini Rangga ini termasuk Rangga Widikda, Rangga P, dan Rangga Pranendra tidak hanya cari sensasi aja guys. Karena pada dasarnya hal yang dilakukan adalah hal yang wajar. Gue muter-muter aja kalimat gue ya. Karena emang tapi itu kita harus sadarin dulu. Karena negara kita itu negara hukum. Landasan negara kita adalah landasan hukum, bukan negara kekuasaan, intinya gitu. Sampai ada yang bilang nih, sesama fans ada yang bilang bahwa wah ini Rangga ini nyerang member. Kita harus melindungi member dari serangan Rangga ini dengan dari somasi ini. Itu salah kaprah katanya. Ini sebenarnya sebuah bentuk perlawanan yang dilakukan dan ditujukan kepada manajemennya, bukan kepada membernya. Justru nih, gue suka banget nih yang kata-kata dia di sini nih. Sebenarnya kalau gugatan ini berujung JOT menjadi mengambil langkah yang lebih baik untuk pelayanan mereka buat para fans, ini pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk kedua belah pihak, untuk ketiga belah pihak, bahkan untuk manajemen, untuk fans, dan untuk membernya sendiri gitu loh. Fans happy, member pasti senang melihat fans yang happy, win-win untuk semua pihak. Itu kalau yang terjadi. Nah, kesimpulannya kita baca sama-sama. Mari kita melihat proses ini dengan objektif dan berharap output dari kejadian ini akan bawa kebaikan untuk semua pihak, karena setiap konsumen berhak mendapat haknya, dan tentu JOT jadi bisa belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Siapa di sini yang selama ini merasa JOT pelayanannya masih agak-agak kurang dan gimana-gimana? Ini salah satu bentuk perlawanan kita juga bisa dari sini gitu guys. Karena fans, nah ini kata yang paling pengen gue highlight nih, 2 paragraf ini nih. Karena fans atau konsumen itu bukan sekedar angka revenue, mereka adalah pihak yang menjadi tulang punggung utama di mana JKT48 terus bisa eksis sampai hari ini. Karena fans juga manusia, bukan sekedar angka di Excel spreadsheet. Oke deh, langsung kepada topik utama aja nih. Jadi sebenarnya perihal video call dan tiket yang hangus, apakah kalian pernah mengalami juga dan menjadi korban atas kebijakan dan keputusan JOT ini? Sebab keputusan tersebut sebenarnya agak-agak melanggar hukum menurut penjelasannya Kak Rangga Widikda tadi ini. Gue emang harus belajar lebih jauh lagi tentang ini. Tapi kalau kita baca dan telaah dengan teliti, kita akan bisa lebih memahami lagi apa maksud beliau mengenai hal itu. Seperti yang mau saya tunjukkan, karena saya juga meretweet beberapa tweet, termasuk salah satunya dari Om Chris, Papa Gaby. Dia juga mendukung hal ini gitu.
Dia bilang pernyataan dukungan yang positif, fandom JKT perlu bersatu, satu suara mendukung somasi dari Rangga Widikda, kata Om Kris. Tadi ada lagi kok tweetnya Om Kris. Nah ini nih, halo, kata Om Kris nih, Om bukan advokat namun mendukung somasi ke JOT, bertujuan untuk membela hak-hak fans yang banyak dirugikan. Semoga ditanggapi, gitu ya intinya ya. Betul. Nah, mari kita boleh open discussion kalau mau teman-teman, kita bahas di bawah. Apakah tindakan, nggak perlu buka open discussion tentang apakah tindakan ini perlu atau tidak. Marilah kita sama-sama sepakat bersuara bahwa kita juga punya hak. Kalau kita dizolimi, kalau kita ditindas, kalau kita mulai diperlakukan semena-mena, kita perlu banget untuk melawan. Apa ya, gue tuh punya satu quote dari Wiji Tukul, dan ini quote yang paling gue suka banget. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversi dan keamanan, hanya ada satu kata, lawan. Intinya gitu. Kalau kita sudah, hak kita sudah mulai diganggu, maka satu-satunya jalan adalah lawan balik. Salah satu contoh nyata dalam fandom ini ya, karena namanya fandom JKT48 kan bertumbuh kembang bersama. Yang bertumbuh kembang bukan cuma membernya, tapi fansnya juga, manajemennya juga, fandom ini secara keseluruhan juga. Maka dari itu, ini sebuah fenomena yang gue sebenarnya dari dulu juga menunggu-nunggu. Gue mengikuti sepak terjang JKT48 dari 2013. Memang di satu titik, di dua titik ada beberapa kebijakan JOT yang rasanya kok gini banget, kenapa gue kenapa gue harus merasakan hal ini sebagai fans gitu. Cuma waktu itu gue telan mentah-mentah dengan bilang, oh ya udahlah, apalah arti suara gue yang cuma seuprit sebutiran debu ini. Jadi gue memutuskan untuk ngikut aja gitu. Memang kita butuh seorang penggerak ya, contohnya seorang Rangga Widikda yang memang mengerti ranah hukum sehingga dia bisa meninjau masalah ini dari segi hukumnya, dan dia bisa menelurkan sebuah kesimpulan yang berujung kepada somasi ini benar-benar dengan landasan yang nyata tentang perlindungan hak konsumen gitu loh guys. Maka dari itu, suarakan pendapat kalian di kolom komen, gue pengen baca semuanya. Marilah kita diskusi mengenai ini. Yuk, gugatan untuk JOT. Respect buat Rangga Widikda. Saya dukung penuh melalui video ini. Saya nggak bisa berbuat lebih banyak karena saya juga bukan orang hukum, saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tapi tentu satu suara saya yang hanya sebutiran debu ini mudah-mudahan ngaruh. Saya juga akan bersuara lebih lantang untuk keseimbangan fandom ini sendiri, untuk terciptanya sebuah habitat fandom, fans, manajemen, dan member yang sehat, yang baik, yang nyaman dihuni oleh semuanya. Intinya kan itu. Salam olahraga. Jelek banget penutup gua. Tutup.